Dan lu enak banget nih kayak gini. Kenapa naruhnya di sini sih? Kenapa nggak di sini? Simple tapi rese gitu. Oke, balik lagi sama gue Amri di chapter Y kali ini. Seperti biasa kita akan bahas mengenai life lesson dan percintaan-percintaan. Jadi kita simak aja videonya. Menurut lo hal-hal penting apa sih yang harus dijaga gitu dalam satu hubungan, yang harus di-maintain untuk mempertahankan satu hubungan tuh apa aja? Salah satunya adalah bagaimana lu men-treat dia sebagaimana lu pertama kali kenal dia. Baik itu secara verbal maupun secara tindakan gitu. Karena biasanya kan awal-awal lu kenal, lu ngomongnya manis-manis. Termasuk kayak kemarin yang kita bahas, lu jadi nge-treat dia kayak princess gitu kan. Bukain pintu, lalala segala macem. Tapi kan masa promosi itu bos. Habis itu biasanya hilang tuh. Yang tadinya ngomongnya aku kamu segala macem, nelfon, gimana lu? Nah cuma itu salah satu yang terberat memang. Kelihatannya sepele tapi cukup penting gitu. Untuk bisa saling menghargai, terus juga untuk menjaga kasmarannya gitu. Tapi kan kadang hal-hal kayak gitu ya respect lah lo sama pasangan lo tetap respect gitu ya. Kan hal itu kan tanpa sadar kadang kan suka hilang ya. Kalau lagi bener-bener udah nyaman sama hubungan lo kan kayak ya udahlah, dia udah tahu gue ini, kadang kan mikirnya gitu kan kayak ya dia udah ngerti gue ini, jadi nggak usah ada hal-hal yang manis-manis gitu lagi gitu. Ya. Seharusnya itu nggak boleh. Lebih baik, bukan nggak boleh ya. Maksudnya itu lebih baik bisa di keep gitu. Bisa di maintain gitu. Karena kalau lu nggak inget lagi untuk manggil dia dengan kata-kata sayang lu lah gitu biasanya. Sekalinya lu ngomong itu, kata-kata sayang lu yang biasa lu ucapin, itu pasti beda tuh rasanya gitu. Nah itu makanya penting banget itu yang kata-kata sayang itu segala macam lu bisa maintain gitu. Karena itu emang modal lu supaya lu bisa maintain hubungan lu juga yang tetap di suasana yang hangat lah gitu loh. Tapi kan sebenarnya buat gue ya, perubahan itu kan hal yang pasti terjadi ya. Kalau di satu hubungan yang kayak misalnya lo awal-awalnya kayak ya lo bisa nge-treat dia lebih dari yang sekarang gitu kan, kayak itu hal yang buat gue ya itu hal yang biasa aja gitu. Tapi kan kadang itu suka jadi hal besar ya, kayak lu dulu gak kayak gini. Tapi kalau sekarang kayak gini gitu. Iya. Pertanyaan gue, cara maintain rasa itu tuh gimana? Waktu yang menjawab mungkin ya. Karena semakin lu dewasa dalam melihat suatu hubungan sama pasangan lu ya otomatis itu nggak bisa dalam fase, bukan nggak bisa ya, mungkin ada, cuma secara general mungkin nggak bisa ya kalau misalnya itu fasenya pacaran gitu. Yang jelas ini harusnya biasanya fasenya dalam lu pernikahan gitu. Semakin lu dewasa dalam berpikir ya, dan mental lu udah jadi gitu ya, karena lu bisa bertahan segitu lama sama pasangan lu, ya otomatis itu gue yakin akan balik lagi gitu. Karena lu ngelihat, lu tahu esensi sepenting apa sih basic treatment itunya gitu. Apa nih, balik lagi rasanya maksudnya? Iya, maksudnya lu akan bisa ngelihat bahwa itu ternyata sepenting itu gitu. Untuk lu maintain gitu. Jadi mungkin kan kalau kita mau ngelihat timeline-nya, awalnya lu kenceng, udah gitu hilang nih. 3 tahun, tahun ketiga sampai tahun ke-7 mungkin lu hilang. Tahun kedua kayaknya hilang deh, Pak. Nah, ya mungkin. Nah, cuma nanti lewat dari itu, lewat 10 tahun mungkin di atas itu, lu akan tahu kalau ini tuh penting gitu. Yang kalau pada masa yang pas lagi pudar, lu ngomong di mungkin di sosmed atau apa tuh malu gitu. Ngerti gak lu? Tapi gue lihat ya ada kok yang yang umur pernikahannya sudah lebih dari 10 tahun, mereka tetap bisa tuh, entah di sosmed apa segala macam, tetap dengan panggilan-panggilan sayangnya mereka lah gitu. Nah itu yang gue pikirin kan, ya emang gue alamin sih dalam satu hubungan lama tuh, ya itu tadi gue bilang, kadang tuh karena lo ngerasa nyaman, jadi respect lo kan hilang tuh. Iya. Cara lo ngehargain tuh udah beda. Mungkin respect mungkin ada yang respect hilang, tapi dia kalau gue ngelihatnya bukan secara sengaja ya, maksudnya memang iya karena sudah terlalu nyaman kan? Iya, terlalu nyaman gitu. Jadi akhirnya ya dia udah nggak butuh yang manis-manisnya itu tadi gitu. Sebenarnya itu penting. Padahal sebenarnya itu penting. Nah tapi kalau itu terjadi di satu hubungan lo bakal ngomong, Ngingetin. Nge-solve-nya kayak ya lo ngingetin gitu. Iya pasti. Kayak ada yang hilang nih gitu. Atau ada yang beda, atau ada yang harus hal yang zaman dulu yang biasa lo lakuin harus dibiasain untuk dilakuin lagi. Kalau gue biasanya nge-recharge-nya dengan cara nyari waktu berdua. Itu aja sih. Kayak yang kemarin kita bahas di episode sebelumnya mengenai gimana lo bisa maintain hubungan lo sama pasangan lo, ya lo harus ada waktu pacarannya. Dan gak boleh gengsi.
Biasanya yang paling malas itu kan karena lu mulai duluan. Nah, lu nggak boleh gengsi ya. Kalau lu mulai duluan dia pasti ngikut. Gue ada resiko kan untuk lo ngebahas itu akan ada jadi konflik antara lo sama pasangan lo. Kayak ya mungkin kayak ya lo duluan yang berubah. Oh, iya. Gua nggak tahu ya. Kalau gua sih nggak jadi konflik ya. Malah kalau misalnya udah mulai duluan dia seneng, dia seneng ya udah selesai. Nggak kenapa harus jadi konflik kalau gue sih. Karena yang dipermasalahin kan cuma, ayo dong gini lagi dong kan gitu doang. Nah, justru kalau misalnya nantinya jadi konflik, masalah nih. Nah, kenapa nih? Lu ada orang ketiga apa gimana? Kan begitu. Ya harusnya nggak jadi masalah dong. Kan cuma mengingatkan. Ketika lu jadi, enggak gua nggak mau norak banget sih, jijik banget sih gitu-gitu lah. Lah kenapa lo? Justru bahaya loh. Jangan-jangan beneran ada orang ketiga loh kalau kayak gitu. Enggak juga, Pak. Ya. Kadang kan perasaannya kadang ada yang hilang. Ya, perasaan hilang kan? Lo iya. Lagi turun kan? Iya, ya itu kan masalah grafik aja kan. Iya. Nah, tapi kan pada ya waktu grafiknya turun kan untuk laku itu kan berat ya. Lo berat kan? Berat Iya. kan? Suatu hal yang nggak lo lakukan dengan hati kan Iya. nggak enak sebenarnya. Tapi Ya cuma maksudnya kalau menurut gue ya harusnya kalau misalnya lu ngomongnya baik-baik ya harusnya responnya walaupun mungkin dia nggak nyaman atau apa sih norak gitu. Cuma ya responnya tuh nggak harusnya bikin itu marah gitu loh. Paling cuma iya udah ntar deh gitu. Misalnya gitu atau apa gitu. Cuma maksudnya bukan jadinya malah berantem dong. Kalau misalnya sampai berantem nih, ini ada udang di balik batu ini. ya, tapi sepengalaman gue lihat dari teman-teman gue sih itu yang hilang. bener. Sepengalaman gue lihat dari teman-teman gue hal itu yang hilang. Kayak Iya. misalnya gue udah sahabatan gitu udah lama, gue tahu awalnya di gimana. Akhirnya sekarang cara ada komunikasinya tuh udah beda ya. Ya buat gue tapi bener itu kalau misal lo maintain ya dengan cara-cara lo ngasih perhatian lebih ya kadang aja nggak usah setiap saat itu kan juga butuh ya. Jadi pasangan lo ngerasa kayak gue lebih dihargai nih. Oh dia lebih sayang sama gue nih gitu. Tapi kan kadang-kadang hal itu kan suka hilang ya. Tapi itu gue sering lihat dari pengalaman gue, makanya gue bilang, ya di hubungan sekarang tuh, ya apalagi udah menuju hubungan yang tua ya. Iya. Yang maksud gue ya setahun mah nggak, masih inilah ya, masih seru lah ya. Kalau udah lebih dari 3, 5 itu kan udah mulai bosan ya Pak. Sen. Ya teman-teman gue begitu Pak. Kayak gue dulu awal kalau berantem nyelesainnya salah satunya paling gampang abis minta maaf segala macem, gue pasti ngasih sesuatu, emang udah kebiasaan gue. Cuma kini sini kan udah nggak begitu, nggak terlalu kayak gitu. Tapi lu tuh punya limit nggak sih? Kayak gini ya, kayak misalnya lo ada hal yang misalnya lo nggak suka dari pasangan lo gitu ya. Kalau gue kan tipe orang yang oke sekali gue ngasih tahu, 2 kali gue ngasih tahu, 3 kali lo nggak bisa gue kasih tahu, gue diemin. Udah amat. Lu punya hal gitu nggak? Lu punya limit itu atau lu orang yang kayak ngingetin terus? Iya, gue orangnya ada limit. Biasanya juga kayak gitu ya. Sama lah kalau itu. 1, 2, 3 kali biasanya kayak gitu. Nah kalau misalnya nih 3 kali dia tetap nggak bisa untuk ngakuin apa yang lo pengen gitu, yang gue. Nah biasanya hal itu hubungannya sama kebiasaan. Nah kalau kebiasaan yang ya gue pasti ya jalan masing-masing. Asal lu nggak ngusik gue itu aja. Biasanya karena kayak gitu kebiasaan kan. Urusannya kebiasaan. Bukan masalah yang kayak kemarin tuh, bukan core-nya gitu, bukan visinya, bukan itu biasanya cuma kebiasaan. Jadi kalau misalnya udah diingetin lalala 3 kali nggak bisa ya capek lah Pak. Masa mau ngasih tahu terus? Ya paling bete aja ya. Ya ambillah kebiasaan yang lo nggak suka banget deh, yang lo kok ngeliat dia kayak, aduh gue nggak bisa ngeliat lo kayak gini. Iya. Lo tetap oke ya udahlah gitu. Ya udah di tahap yang ya udah gitu. Ya mungkin awal-awal ya kayak tadi gue bilang sama lu, mungkin awal-awal kawin mungkin ya dispensasinya besar, ngomong masih sering atau kayak nggak cepat marah kayak gitu. Cuma lama-lama akhirnya enak juga, terus ya udah diem aja. Kadang kalau misalnya marah juga ngasih tahu juga langsung marah, paling kayak gitu aja. Cuma ya kita tahu ini nggak bakal berubah. Cuma makanya gue suka bilangnya kalau misalnya kita lagi nggak tahan buat ngasih tahu masalah kebiasaan itu, ya anggap aja omelan kita nih, cocotan kita nih, itu kayak angin lewat aja, angin ribut aja gitu. Karena kita emang nggak bisa berhenti untuk ngebacot kan. Karena emang kita selama belasan tahun, puluhan tahun, nggak terbiasa ngelihat hal kayak gitu. Sebagaimana dia juga nggak pernah terbiasa ngelihat keburukan gua. Karena dia kebiasaannya, menurut dia tuh better dibandingin kita. Kan gitu, sama juga nih posisinya. Jadi ketika kita ngebacot karena kita nggak suka sama kebiasaannya dia,
gue bilangnya ya lu anggap aja gue kayak angin ribut aja lah gitu. Tapi karena kalau gue nggak ngomong, gue yang stres. Begitu juga dengan dia kan. Ketika dia nggak ngomong, dia diem doang, dia pasti stres juga. Makanya dia pasti akan nyuruh gue berubah nih areanya kebiasaannya gitu. Ya, tapi kalau misalnya dia, jadi kalau dia ngebacot, gue akhirnya juga ya udah diem aja. Jadi kok misalnya lo ngomong tapi dia nggak ngelakuin, bukan lo bisa sakit hati? Apa? Ya itu kan dulu, lama-lama kita sakit hatinya udah hilang, udah nggak ada. Kita cuma tahu, ya udah kita cuma ngebacot ngomong tuh supaya kitanya nggak stres gitu loh. Yang penting kita keluarin gitu. Ya mungkin kalau itunya aja. Tapi kita tahu ini nggak bakal berubah, dan dia juga tahu dia juga nggak bakal bisa ngerubah kita juga. Jadi ya even lah gitu. Susah Pak, lu nggak bisa maksain itu. Jadi gimana? Susah. Tapi kan kadang sakit hati juga ya. Kalau misalnya apa yang lo ngomongin ternyata dia tetap ngelakuin hal yang sama. Oh iya itu makanya gue bilang berat. Kelihatannya simple sih, cuma berat Pak lama-lama karena lu bertahun-tahun nggak pernah kayak gitu. Contoh misalnya, gue pernah lihat postingan temen gue. Dia tuh orangnya apik banget sama maintain bajunya dia lah. Pokoknya pakaian lah. Yang kita ngomongin pakaian nih. Dia pas baru kawin, sewaktu-waktu nerima celananya dia itu yang biasanya dia cuci dan mbaknya udah tahu. Ini karena udah nggak ada mbaknya yang ngurus kan bininya. Bininya naruh di laundry atau gimana, atau dia yang ngurus, gue nggak tahu persisnya. Cuma dia ngepost gitu. Dia bilang, nah begini nih kalau udah kawin nih, yang ngurus bukan kita sendiri, akhirnya celana bahan yang hitam itu kena setrika, tau gak sih lu? Jadi ininya kelihatan tuh putih-putih kayak mengkilat gitu kan. Kan harusnya nggak boleh disetrika, entah panas-panas atau mestinya diuap aja kan. Hal kayak gitu. Lu tau gak sih lu udah maintain barang lu berbelas-belas tahun gitu. Udah gitu jadi rusak gara-gara yang kayak gitu kasusnya. Itu hal simpel sebenarnya, karena kebiasaan aja. Dan itu kadang nggak dikomunikasi karena kita lupa, karena udah kebiasa. Ini biasanya mbak gue udah bener gitu. Tapi gara-gara gue kawin, gue lupa kasih tahu yang ini biar gue handle, atau yang ini mesti lu handle kayak gini gitu. Itu hal-hal itu simple tapi rese gitu. Ya misalnya lu punya kebiasaan apa? Cara lu ngelipat baju, cara lu narok sepatu, cara lu ngerapihin kamar mandi lu misalnya, cara lu pakai mobil misalnya. Nah itu karena lu udah satu rumah sama pasangan lu, nanti ada yang berubah tuh kebiasaan lu tuh. Karena dia yang berubah gitu. Dan lu enak banget nih kayak gini. Kenapa naruhnya di sini sih? Kenapa nggak di sini? Kan logikanya begini. Ya menurut dia logikanya nggak gitu. Logika dia begini gitu. Itu. Terus ntar lu lama-lama ribut. Ya udah ntar lama-lama. Ya udah lu kalau mau kayak gitu, pakai gue beliin lu pakai mobil lu deh. Jangan pakai mobil gua. Pokoknya mobil gua lu inget ya naruhnya di sini. Jangan di sini. Tetap aja lu udah ngomong gitu, besoknya lupa lagi. Ya mungkin perlu berapa kali baru nanti ingat. Itu hal-hal kayak gitu. Ributnya tuh kayak gitu. Tau sih, kalau gue sih mikirnya, kalau gue udah capek, biasanya gue lebih ke diem aja sih. Diem, lama-lama gue diem semua. Gue diem, lama-lama gue bodo amat lo mau ngapain. Gue tuh kayak gitu orangnya. Iya. Kalau gue udah capek, gue kayak gitu. Nggak buat gue kalau lo udah nggak bisa untuk terima pendapat dari pasangan lo, mendingan buat gue ya udahlah, cabut aja. Jadi ini ngomongnya kebiasaan ya. Jadi lu mau bilang gue mungkin ngomongnya lebih ke sifat dan sikap keseluruhan. Itu biasanya gue kalau gue udah capek tuh, di tahap gue udah ngingetin terus, atau misalnya gini deh, hal yang paling beratnya kalau misalnya gue ngasih tahu tentang kalau lo ngelakuin ini, gue tuh alasan kenapa gue nggak suka lo ngelakuin ini, gue tuh nggak pernah ngelarang. Tapi gue cuma ngomong kayak, gue nggak suka nih lo kayak gini. Tapi gue nggak pernah. Tapi kalau mau ngelakuin terserah lo deh. Karena kan buat gue, kalau gue belum suami, gue nggak punya hak dong untuk ngelarang. Oh ya, konteksnya ini bukan suami istri ya. Bukan, gue belum nikah. Nah, pada saat gue ngerasa kayak anjir lah, sekali, 2 kali, 3 kali tetap kayak gitu juga, itu biasanya gue dalam segala hal gue diem tuh. Iya. Karena gue udah ngerasa kayak diem cabut tuh pokoknya. Diem. Akhirnya gue diem semua hal. Akhirnya gue gak peduli. Nah coba sekarang kalau misalnya konteksnya lu udah suami istri, bayangan gue aja ya. Ini kita ngayal aja. Ya, gue ngayal aja ya. Bayangan gue kalau gue udah suami istri, sebenarnya gue nggak bisa ngebayangin sih. Ya karena gue nggak punya hak, jadi gue nggak pernah ngerasa bahwa gue harus tegas dalam hal yang kayak gitu-gitu. Ngerti nggak lo? Jadi karena mungkin dia ngerasa ketidaktegasan gue itu, ya makanya dia lakuin terus. Iya. Cuma kalau udah nikah lu kan bisa tegas. Iya, itu beda cerita kan. Kalau udah nikah mungkin gue bisa lebih ke, ya gue punya hak untuk larang lu gitu. Ngasih batasan-batasan lah. Iya gitu. Dan lu juga punya hak gitu. Iya. Kita sama-sama punya hak lah. Iya. Dia kan yang paling kesel itu kan sebenarnya kalau dari gue,
Karena gue ngerasa kayak, gue tuh ngelakuin ini karena gue tuh khawatir loh sama lu. Tapi kalau lu udah sampai nggak menghargai rasa khawatir gue, buat gue itu Udah kacau. kelewatan. Kacau sih buat gue. Nah itu yang gue nggak bisa gue toleransi tuh itu. Rasa khawatir itu nggak bisa toleransi. Oke, jadi segitu dulu video kali ini. Kalau lu ada pendapat yang mau disampaikan, sampein di komen ya.